Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Kawan Belajar. Pada hari ini kita belajar tentang kisah singkat Nabi Musa alaihi salam. Yuk kita simak dan perhatikan, let's go. Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kisah 25 Nabi yang perlu kita ketahui. Pada zaman itu, di wilayah Mesir terdapat kerajaan dengan raja yang sangat zolim. Raja tersebut bernama Fir'aun. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jika ada rakyatnya yang tidak bertuhan kepadanya, pasti mendapatkan siksa dan dibunuhnya oleh Fir'aun. Suatu malam Fir'aun bermimpi, seolah-olah ia melihat kerajaannya runtuh dan hancur dan yang selamat hanya golongan Bani Israel. Fir'aun cemas dengan mimpinya itu, maka ia mengumpulkan ahli tafsirnya itu untuk menafsirkan mimpinya. Seorang ahli tafsirnya berkata, akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dari golongan Bani Israel, dialah yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun kaget dan cemas, lalu Fir'aun memberi ultimatum atau pengumuman, setiap bayi laki-laki yang lahir dari golongan Bani Israel harus dibunuh. Tentara Fir'aun bergerilya ke seluruh negeri untuk mencari bayi yang baru lahir dari golongan Bani Israel untuk dibunuh. Semua rakyat keturunan Bani Israel yang tinggal di zaman Fir'aun mereka sangat ketakutan dan pasrah jika bayi laki-lakinya harus dibunuh. Saat itu ibu Nabi Musa sedang hamil dan akan melahirkan. Setelah ibu Nabi Musa mendengar berita tentang semua bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh Fir'aun. Lalu ibu Musa dapat ilham dari Allah agar ketika Musa lahir, agar dihanyutkan ke sungai Nil. Antara cemas dan yakin, ibu Musa akhirnya menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil dengan sebuah peti kayu. Ketika istri Fir'aun yang sedang mandi di sungai Nil, ia melihat sebuah peti. Ketika diambilnya dia kaget ternyata di dalam peti tersebut ada seorang bayi laki-laki. Istri Fir'aun segera mengambilnya bayi itu dan membawa bayi itu ke dalam istananya. Awalnya Fir'aun tidak suka dengan bayi tersebut, bahkan ingin membunuh bayi tersebut. Tetapi karena istri Fir'aun menginginkan bayi tersebut untuk dijadikan anak angkatnya, akhirnya Fir'aun menuruti permintaan istrinya. Tetapi, Musa membutuhkan air susu ibu, ASI, lalu pihak istana memberikan ultimatum siapa saja yang bisa menyusui bayi Musa, silahkan datang ke istana. Ibunda Musa mendengar kabar bahwa Musa selamat dan diangkat sebagai anak angkat Fir'aun, dan mendengar juga pihak istana membutuhkan ASI untuk anak angkatnya. Sang ibunda segera melamar untuk menjadi ibu asuh bagi anak tersebut untuk menyusuinya. Sampai dewasa Musa hidup di lingkungan istana Fir'aun. Namun pihak istana tidak mengetahui jika ibu tersebut adalah ibu kandung Musa. Ketika dewasa, Musa melihat ada dua orang sedang berkelahi yang berbeda suku. Orang tersebut berasal dari suku Bani Israel dan suku Kipti. Lalu Musa membela orang yang berasal dari suku Bani Israel karena berasal dari suku yang sama. Kemudian Musa memukul orang dari suku Kipti, tanpa sengaja orang itu tewas di tempat. Musa merasa ketakutan, takut pihak istana mengetahuinya. Akhirnya pihak istana mengetahuinya juga. Fir'aun marah terhadap Musa, karena Musa membunuh suku Kipti. Akhirnya Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk menangkap Musa. Ketika Musa mengetahui bahwa bala tentara Fir'aun mencari dia untuk ditangkap, maka Musa melarikan diri.
Musa lari ke kota Madian. Sampailah Musa di kota Madian dan Musa bertemu dengan dua orang gadis. Ternyata mereka adalah anaknya Nabi Syuaib. Kemudian anak gadis tersebut menceritakan tentang Musa kepada ayahnya. Ayahnya, Nabi Syuaib, menyuruh anak gadisnya untuk menemui Musa. Akhirnya Musa ke rumah Syuaib. Nabi Syuaib sangat tertarik dengan cerita Musa, lalu Musa disuruh tinggal di rumah Syuaib, sampai akhirnya Musa dijodohkan dengan salah satu putrinya yang bernama Sufairah dan kemudian menikah. Setelah 10 tahun menikah, Musa ingin kembali ke Mesir bersama istrinya. Nabi Syuaib, mertua Musa, mengizinkannya. Di tengah perjalanan menuju Mesir, di perbukitan sepi dan gelap gulita bukit itu bernama Tursina, Musa melihat sebuah cahaya. Musa berpikir cahaya tersebut adalah api yang berasal dari seseorang. Musa mengikuti cahaya tersebut, dan cahaya tersebut tidak kunjung padam. Setelah mendekat, ternyata cahaya tersebut bersuara, "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Surah Al-Qasas ayat ke-30, ternyata Allah mengangkat Musa menjadi seorang nabi. Dan Allah berdialog langsung dengan Musa, serta memberikan mukjizat pada tongkatnya. Setelah sampai di Mesir, Musa bertemu Nabi Harun. Harun menceritakan bahwa Raja Fir'aun makin berbuat semena-mena. Akhirnya Musa bersama Harun menemui Fir'aun. Dialog mereka diceritakan dalam Al-Quran, Asy-Syura ayat 18-20. Musa mengingatkan Fir'aun, jika Musa adalah utusan Allah, dan Tuhan yang patut disembah adalah Allah. Tetapi Fir'aun tetap mengakui jika dia sebagai Tuhan. Akhirnya Musa menunjukkan mukjizatnya dan Musa berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun mengeluarkan ular-ular dari sihirnya. Lalu Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular besar. Mukjizat Musa mengalahkan ular-ular dari tukang sihir Fir'aun. Setelah kejadian itu, Fir'aun makin takut dan khawatir. Rakyat Mesir makin banyak yang beriman kepada Musa. Akhirnya Fir'aun memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk menangkap Musa dan membunuhnya. Fir'aun terus mencari dan mengejar Musa beserta Bani Israel sampai di tepi lautan. Bani Israel berkata, "Hei Musa, bagaimana kita bisa menyeberangi lautan ini, sedangkan tentara Fir'aun mengejar kita?" Ketika Musa mengangkat tongkatnya, laut pun terbelah menjadi dua. Lalu Musa dan kaumnya melewati laut itu dengan selamat. Musa menjawab, "Allah akan menyelamatkan kita." Lalu Musa mulai mengangkat tongkatnya. Fir'aun pun bingung dengan melihat laut terbelah menjadi dua. Tetapi Fir'aun dan bala tentaranya berusaha mengejar Musa ketika berada di tengah perjalanan. Kisah Nabi Musa membelah lautan tertulis dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63-66. Wassalam. Allah menutup kembali laut tersebut seperti semula, dan Fir'aun dan tentaranya binasa.